Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamar Rahmatullah. Saya dari jurusan Perbankan Syariah kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat teknologi informasi di dunia perbankan. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi dari berbagai bidang. Berikut ini penjelasannya, simak terus sampai habis. Pesatnya perkembangan teknologi informasi di berbagai bidang tak terlepas dari perannya dalam membuat, menyimpan, menyampaikan, hingga menyebarkan informasi. Penggunaan perangkat elektronik seperti televisi, komputer, dan smartphone pun turut membuat teknologi informasi kian dibutuhkan masyarakat luas. Selanjutnya, berikut ini adalah manfaat-manfaat teknologi informasi. Manfaat yang pertama yaitu manfaat di dunia bisnis. Anda sering belanja di marketplace atau media sosial. Tanpa teknologi informasi, kegiatan bisnis yang melibatkan platform online mustahil terjadi. Maka dari itu, sejumlah pelaku bisnis mulai memfokuskan strategi pemasaran mereka dengan mengandalkan teknologi canggih. Sementara bagi konsumen, penerapan teknologi informasi memudahkan mereka saat mencari barang atau jasa yang dibutuhkan dalam waktu yang cepat dengan harga terjangkau. Selanjutnya yaitu manfaat di bidang pendidikan. Di dalam bidang pendidikan, manfaat teknologi informasi hadir dalam berbagai bentuk. Dari pengolahan data dengan komputer, e-learning, dan pengerjaan tugas berbasis IT. Dampak dari teknologi informasi semakin terasa seperti sekarang, karena kegiatan belajar mengajar tidak hanya dilakukan secara offline, akan tetapi bisa juga secara online atau daring. Aktivitas tersebut kini mengandalkan perangkat seperti laptop dan smartphone untuk pengajaran online. Teknologi informasi juga bermanfaat di bidang kesehatan. Peran teknologi informasi dalam bidang kesehatan berjasa dalam memperbaiki manajemen klinik ataupun rumah sakit. Jika dulu, staf harus mencatat riwayat kesehatan pasien secara manual dalam berkas. Sekarang, mereka dapat mengarsipkan semuanya di komputer. Selain itu, saat ada tamu yang mencari kamar atau meminta rincian biaya, staf juga dapat melakukan pencarian lebih cepat hanya dengan memasukkan data seperti nama pasien untuk mengakses database. Itulah 3 manfaat dari teknologi informasi dari berbagai bidang yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan sesuai dengan judul video, yaitu manfaat teknologi informasi di bidang perbankan. Selain itu, saya juga akan menyebutkan contoh penerapan teknologi informasi di bidang perbankan. Berikut ini penjelasannya, tonton terus sampai habis. Di dalam dunia perbankan, tidak bisa dipisahkan dari teknologi. Di masa lalu, mungkin Anda masih mendengarkan keluhan tentang sistem perbankan yang masih konvensional atau manual. Contoh sederhana adalah kita harus datang ke bank untuk sekedar berkonsultasi kepada customer service tentang produk perbankan yang kita gunakan. Sekarang, keluhan semacam ini hampir tidak terdengar lagi berkat penerapan teknologi informasi dalam dunia perbankan yang semakin canggih. Fleksibilitas, kecepatan informasi, dan transaksi menjadi hal yang sangat dirasakan oleh para nasabah maupun pelaku bisnis. Transformasi digital di sistem perbankan Indonesia terus dikembangkan untuk memberikan pelayanan yang prima. Perbankan adalah lembaga lainnya yang mendapatkan manfaat maksimal dari kehadiran teknologi informasi. Beberapa benefit yang akan Anda rasakan adalah transaksi e-banking melalui smartphone hingga pembuatan rekening secara online. Kehadiran teknologi informasi tak dipungkiri membantu perbankan melayani nasabah
tanpa harus meminta mereka datang ke kantor cabang. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan yaitu manfaat-manfaat teknologi informasi di bidang perbankan. Tonton terus sampai habis ya. Selanjutnya, ini adalah manfaat-manfaat teknologi informasi dalam dunia perbankan. Inilah manfaat-manfaat teknologi informasi dalam dunia perbankan. Yang pertama, kemudahan dalam mengakses. Dengan teknologi informasi, nasabah dapat mengakses layanan perbankan kapan saja dan di mana saja. Mereka dapat melakukan transaksi perbankan seperti mentransfer uang, membayar tagihan, atau memeriksa saldo melalui platform perbankan elektronik, aplikasi seluler, atau internet banking. Manfaat selanjutnya yaitu efisiensi operasional. Teknologi informasi memungkinkan perbankan untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka. Sistem otomatisasi dan integrasi data membantu mengurangi kebutuhan akan pekerjaan manual, mempercepat pemrosesan transaksi, dan mengoptimalkan manajemen risiko. Manfaat teknologi informasi di bidang perbankan selanjutnya yaitu sistem keamanan data. Keamanan data menjadi prioritas utama dalam industri perbankan. Teknologi informasi memainkan peran kunci dalam melindungi informasi sensitif dan mengurangi risiko kebocoran data. Sistem enkripsi yang kuat, firewall, dan pengamanan jaringan membantu mencegah akses yang tidak sah dan melindungi integritas data nasabah. Manfaat yang selanjutnya yaitu inovasi produk dan layanan. Teknologi informasi memungkinkan bank untuk mengembangkan dan menyediakan beragam produk dan layanan inovatif kepada nasabah. Misalnya, mobile banking, internet banking, e-wallet, atau fitur pembayaran digital. Inovasi produk dan layanan ini memberikan kemudahan dan kenyamanan tambahan kepada nasabah. Manfaat teknologi informasi di dalam dunia perbankan yang selanjutnya yaitu analitik dan pengambilan keputusan. Teknologi informasi membantu bank dalam menganalisis data pelanggan dan tren pasar. Dengan alat analitik dan kecerdasan buatan atau yang disebut AI, bank dapat mengidentifikasi pola transaksi, perilaku konsumen, dan preferensi nasabah. Informasi ini memungkinkan bank untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam hal strategi pemasaran, manajemen risiko, dan pengembangan produk. Manfaat teknologi informasi selanjutnya yaitu peningkatan layanan pelanggan. Di dalam teknologi informasi memungkinkan bank untuk meningkatkan layanan pelanggan dengan memberikan respon yang cepat dan tepat waktu. Dengan adanya teknologi informasi, bank dapat memberikan dukungan pelanggan melalui berbagai saluran, seperti obrolan langsung atau yang disebut live chat, email, atau panggilan telepon. Sistem manajemen hubungan pelanggan atau yang disebut CRM juga membantu bank dalam memahami kebutuhan dan preferensi nasabah untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Kemudian, manfaat selanjutnya dalam teknologi informasi di dunia perbankan, yaitu pengurangan biaya. Kenapa pengurangan biaya termasuk manfaat teknologi informasi di dalam dunia perbankan? Karena meskipun investasi awal dalam teknologi informasi bisa signifikan, teknologi informasi juga dapat membantu bank mengurangi biaya jangka panjang. Otomatisasi proses, pengurangan kertas, dan penggunaan sistem yang efisien dapat mengurangi biaya operasional dan administratif. Itulah 7 manfaat teknologi informasi di dalam dunia perbankan yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya,
saya akan menyebutkan dan menjelaskan contoh-contoh penerapan teknologi informasi di dalam dunia perbankan. Contoh penerapan teknologi informasi dalam dunia perbankan. Yang pertama adalah customer service. Salah satu contoh penerapan teknologi informasi di dunia perbankan yaitu customer service. Penggunaan bot sudah tidak asing lagi di dunia perbankan. Dari yang menjawab pertanyaan sederhana sampai dengan yang kompleks. Teknologi bot ini sangat menguntungkan karena kecepatan informasi akan diperoleh oleh nasabah tanpa harus menunggu balasan manual. Jadi, customer service akan menjawab secara otomatis kepada nasabah. Selanjutnya yaitu membuka rekening secara online. Apakah kamu memiliki kebiasaan datang langsung ke bank setiap kali akan pembukaan rekening baru? Sekarang, sudah waktunya kamu meninggalkan kebiasaan tersebut karena cukup menyita waktu. Anda bisa memanfaatkan waktu Anda yang berharga untuk hal penting lainnya. Mulailah memanfaatkan fasilitas registrasi rekening secara online. Anda hanya tinggal menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan seperti NPWP, KTP, dan foto diri. Setelah melakukan pendaftaran, Anda akan mendapat video call dari pihak bank untuk melakukan sedikit wawancara dengan Anda yang bertujuan untuk memverifikasi data yang sudah Anda input. Membuka rekening secara online tentunya jauh lebih cepat daripada Anda harus datang langsung ke bank, mengambil nomor antrian, dan mengisi formulir secara manual di meja customer service. Anda tidak perlu khawatir dengan keamanannya, karena teknologi ini diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut dengan OJK. Contoh penerapan selanjutnya yaitu Internet Banking. Layanan Internet Banking memudahkan Anda untuk melakukan transaksi keuangan tanpa harus mendatangi kantor bank. Teknologi Internet Banking memungkinkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun 24 jam dalam 1 minggu tanpa batasan apapun. Fasilitas yang bisa Anda manfaatkan yaitu melakukan pembayaran listrik, pembayaran telepon, TV kabel, pembelian pulsa, transfer antar rekening, dan masih banyak lagi fasilitas yang lainnya. Selanjutnya, mobile banking. Hampir semua orang memiliki smartphone saat ini. Teknologi mobile banking memungkinkan kita untuk melakukan transaksi melalui telepon seluler secara cepat dan efisien. Hal yang mungkin 15 tahun silam belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Anda tinggal mendownload aplikasi yang disediakan oleh pihak bank tempat Anda menyimpan uang, kemudian install aplikasi tersebut. Masukkan data-data seperti nomor telepon dan password. Lalu, aplikasi siap untuk dijalankan untuk melakukan transaksi yang Anda inginkan. Sekarang ini, layanan mobile banking memiliki lebih banyak pengguna dibandingkan dengan internet banking. Disebabkan karena jumlah penggunaan smartphone semakin bertambah dari tahun ke tahun. Itulah 5 contoh penerapan teknologi informasi dalam dunia perbankan. Itu adalah sebuah bukti bahwa perkembangan teknologi sangat membantu transaksi antara penyedia dan pengguna jasa. Manfaat teknologi informasi dalam bidang perbankan juga membantu meningkatkan efisiensi, keamanan, inovasi, dan pengalaman nasabah secara keseluruhan. Penerapan teknologi informasi yang mumpuni tidak hanya di dunia perbankan saja, tetapi hampir di seluruh aspek kehidupan manusia saat ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sampai jumpa.